Kemudian tanggapan dari Bung Jauh sendiri terkait dengan kolom kosong dengan kaitannya kita Indonesia sebagai negara demokrasi. Apakah seberapa penting atau seberapa besar sih peran dari kolom kosong ini muncul atau harus ada payung hukum yang konkret untuk kolom kosong ini, Bu? Sehingga tidak terjadi kolom kosong. Nah, kolom kosong ini kan lagi-lagi bahwa menutupi kebuntuan. Nah, tapi di sisi lain kebuntuan gara-gara apa? Ini saya rasa ini bisa jadi ini taktik partai politik untuk memangkas pos politik dalam kontestasi pemilihan kepala daerah, ataupun memang tadi itu bahwa masyarakat tidak mampu untuk membayar mahar-mahar politik yang ditetapkan oleh partai gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat SKPP sekalian. Perkenalkan, nama saya Maulidia Rani dari SKPP Kota Balikpapan. Nah, hari ini kita berkesempatan untuk sharing-sharing sama narasumber kita yang luar biasa. Mungkin Bungnya boleh perkenalkan diri sama sahabat-sahabat di sini. Oke. Rani, apa kabar Rani? Siap. Oke, perkenalkan nama saya Jaludin. Saya salah satu peserta SKPP tingkat provinsi 2021. Alhamdulillah, terima kasih sekali fasilitasnya yang diberikan oleh Rani. Gimana Ran, sehat Ran? Alhamdulillah. Bung Jalud kayak mana? Sehat? Dong, pasti sehat. Iya, jadi Bung Jalud ini tadi sudah memperkenalkan diri sebagai kader SKPP tingkat menengah ya. Mungkin boleh di-sharing sedikit Bung terkait apa sih SKPP dan tingkat menengah itu maksudnya gimana gitu? Ya, SKPP ini kan singkatan dari Sekolah Kader Pengawas Partisipasi. Jadi memang Sekolah Kader Partisipasi ini merupakan sebenarnya itu program legislasi nasional, Prolegnas. Dia masuk dalam program legislasi nasional tingkat menengah ya, untuk istilahnya itu memberikan pendidikan politik kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak terlalu apatis dengan memandang politik yang agar masyarakat tidak terlalu apatis dengan dunia politik seperti itu. Jadi memang Prolegnas ini bekerja sama dengan Bawaslu, oleh karena itu eksekutornya adalah Bawaslu untuk melaksanakan SKPP itu. Gitu. Oh, jadi ini SKPP ini diselenggarakan oleh Bawaslu begitu ya? Diselenggarakan oleh Bawaslu, namun masuk dalam program legislasi nasional kayak gitu. Jadi pemerintah bekerja sama dengan Bawaslu untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat gitu. Programnya melalui SKPP ini. SKPP, oke. Nah, boleh di-sharing sedikit Bung, mungkin ada teman-teman sahabat-sahabat dari SKPP di luar sana yang pengen tahu nih cerita Bung Jalud terkait dengan SKPP tingkat dasar dan tingkat menengah. Kemarin kalau boleh tahu tingkat dasarnya di mana, baru tingkat menengahnya di mana? Iya. Kebetulan kemarin kalau saya ikut SKPP yang tingkat dasarnya itu tingkat kabupaten kota itu di Pasir ya. Ada beberapa kabupaten kota yang ikut, diantaranya itu ada Kabupaten Pasir, Kabupaten Pasir Utara, terus ke Penajam ya, terus kemudian Balikpapan gitu. Yang diselenggarakan itu di Grogol kemarin. Seperti itu, Mbak Rani. Iya, kalau untuk di tingkat menengah Bung gimana? Di mana itu? Kemarin untuk tingkat menengahnya itu dilaksanakan di Balikpapan, kebetulan di hotel kemarin Swissbell ya, yang Swissbell, di Swissbell Balikpapan. Ya menarik sih sebenarnya membahas mengenai SKPP ini. Kenapa menarik? Memang hari ini kan kalau bisa dibilang tingkat partisipasi masyarakat terhadap pemilu itu kan sudah mulai rendah ya. Dapat kita ambil contoh kemarin itu pemilu di Balikpapan gitu ya. Balikpapan melaksanakan pemilihan kepala daerah itu di tahun 2019 kalau tidak salah ya. 2019 itu tingkat partisipasi sangat rendah sekali, di bawah 70% gitu. Itu di luar tidak mencapai target yang diselenggarakan oleh KPU Balikpapan gitu. Jadi memang mudah-mudahan dengan adanya SKPP ini, kader-kader pengawas yang dibentuk melalui SKPP ini dapat memberikan sosialisasi terhadap masyarakat untuk lebih berkontribusi dalam pemilihan umum itu sendiri gitu. Oke. Saya rasa seperti itu. Nah, jadi kita tadi sudah sedikit banyak tahu nih mengenai apa itu SKPP, dan SKPP itu diselenggarakan melalui apa dan apa. Nah, kemudian mungkin boleh ceritain sedikit Bung pengalamannya selama
SKPP dari tingkat dasar sampai ke tingkat menengah itu apa sih yang bermanfaat yang Bung bisa dapetin sampai hari ini gitu? Eh, untuk yang kita dapatin memang lebih kepada peran-peran masyarakat dalam kontestasi politik gitu ya. Tapi di sisi lain kalau misalkan dari tingkat dasar itu memang hanya dasar-dasarnya saja sebagai landasan-landasan berpikir untuk mencapai di di materi-materi selanjutnya gitu. Jadi memang kan peserta-peserta SKPP ini kan diambil dari organisasi-organisasi masyarakat, misalkan organisasi mahasiswa dan lain sebagainya gitu, ataupun perwakilan-perwakilan kampus, universitas ataupun perguruan tinggi gitu. Sehingga memang yang masuk di sana itu kan pemuda-pemuda yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, sehingga di tingkat dasar itu memberikan materi-materi pemahaman yang umum-umum dulu gitu. Setelah itu yang umum dalam hal ini dalam konteks perpolitikan, kancah politik maupun kancah pengawasan ataupun penyelenggaraan pemilu itu sendiri gitu. Nah jadi apa sih yang kemudian membuat Bung Jalut tertarik nih untuk mengikuti SKPP? Kalau tertarik gini, memang kalau ditanya apa yang membuat kita tertarik ya, sangat menarik sebenarnya. Karena kenapa? Yang pertama ada ilmu-ilmu baru yang kira-kira yang belum pernah kita tahu diajarkan di dalam materi SKPP. Yang kemudian yang kedua memang ada pendalaman-pendalaman ilmu yang pernah kita pelajari tapi hanya eksplisit. Nah, ketika waktu kita mengikuti sekolah karir pengawas dalam forum itu ataupun dalam proses pendidikan itu ada pendalaman-pendalaman ilmu pengetahuan yang kita dapatkan gitu. Menurut Bung Jalut nih, karena kayaknya sudah luar biasa banget, udah masuk ke tingkatan provinsi ya, udah tingkatan menengah. Nah, materi apa sih yang menurut Bung Jalut itu paling menarik gitu dari semua materi yang udah disampaikan? Materi yang menarik banyak ya. Bahkan kalau saya bilang sih semua materi yang disampaikan ketika waktu mengikuti pendidikan SKPP itu sangat menarik sekali. Tapi kemarin itu ketika waktu disuruh menulis suatu suatu makalah ataupun kerangka berpikir, saya mengambil tema mengenai kolom kosong kemarin itu. Kolom kosong. Ya, kebetulan kan kolom kosong ini kan sesuatu hal yang baru tapi menarik gitu ya. Betul. Nah, tadi udah disinggung sedikit nih soal kolom kosong. Nah, jadi sahabat-sahabat SKPP sekalian, hari ini kita bakal sedikit banyaknya mengulik tentang bagaimana itu kolom kosong. Kolom kosong ini sebenarnya apa sih, legal standingnya ada nggak sih di Indonesia seperti itu. Nah, mungkin bisa diceritakan dulu atau dijelaskan dulu sama sahabat-sahabat SKPP secara umum itu gambaran umum kolom kosong itu apa sih, Bung? Kolom kosong itu lahir melalui putusan Mahkamah Konstitusi pada waktu itu. Memang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu belum mengatur mengenai regulasi tentang kolom kosong. Sehingga pada waktu itu ketika waktu mengalami kebuntuan karena adanya calon tunggal, di sisi lain diakibatkan mengenai tentang ada pemenuhan kuota-kuota untuk syarat untuk mendaftarkan diri menjadi seorang kepala daerah gitu. Memang di dalam regulasi untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah kan melalui dua jalur yaitu jalur independen dan jalur rekomendasi partai politik gitu. Nah, pada waktu tahun 2016 itu Indonesia melakukan pemilihan umum pemilihan kepala daerah, namun ada di beberapa daerah itu terjadi calon tunggal gitu ya, sehingga ketika mau menyelenggarakan pemilihan kepala daerah ada calon tunggal sehingga KPU menunda-nunda proses pemilihan itu karena menunggu peserta yang ingin mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah, namun yang mendaftarkan hanya cuma satu orang itu. Sehingga pada waktu itu terjadi kekosongan. Nah, sehingga KPU pun mengalami kebuntuan bagaimana caranya untuk melaksanakan pemilihan ini gitu. Sementara kan namanya pemilihan kan harus ada rival ya, yang mengimbangi kancah perpolitikan gitu. Nah, oleh karena itu pada waktu itu kalau tidak salah salah satu putra bangsa kalau nggak salah pada waktu itu Effendi Ghazali menggugat undang-undang tersebut, sehingga muncullah putusan Mahkamah Konstitusi
yang menyatakan bahwa ketika waktu terjadi calon tunggal yang mendaftarkan ke KPU, maka dia boleh berival dengan kolom kosong gitu. Kolom kosong ini maka terjadi suatu dinamika perpolitikan. Nah, oleh karena itu melalui putusan Mahkamah Konstitusi itu maka muncullah gambar di dalam surat suara itu kolom kosong itu. Nah, oleh karena itu ketika waktu kolom kosong itu muncul, nah muncullah seperti dinamika politik gitu. Nah, kalau kita pandangkan seperti yang kita contoh di Balikpapan, terjadi di Balikpapan ada pada pemilihan 2019 itu yang mencalonkan diri cuma satu orang gitu. Nah, saya berkaca di di pemilihan itu sehingga saya menarik nih untuk mengambil tema itu gitu. Nah, memang kalau misalkan kita melihat bahwa hukum ini kan menjadi suatu suatu alat untuk merekayasa sosial agar tidak terjadi kericuhan gitu. Betul. Nah, oleh karena itu dibutuhkan hukum, supremasi hukum untuk merekayasa sosial, merekayasa masyarakat agar tidak terjadi polemik gitu. Nah, oleh karena itu dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebenarnya memiliki banyak kekurangan. Sampai hari ini pun regulasi mengenai kolom kosong ini belum ada gitu. Nah, diantaranya bagaimana caranya mereka bisa berkontestasi gitu. Bagaimana ketika kelompok masyarakat lebih condong beramai-ramai mendukung kolom kosong. Nah, apakah mereka diberi ruang atau belum kayak gitu. Nah, sementara penyelenggara pemilu KPU maupun Bawaslu menganggap bahwa para pendukung kolom kosong ini hanya sifatnya itu sosialisasi. Hanya mereka orang dianggap sebagai fasilitator untuk melakukan sosialisasi untuk mencoblos kolom kosong itu. Tapi di sisi lain kan bahwa namanya pilkada ini kan adalah kontestasi politik gitu ya. Ya namanya pemilihan pasti ada pilihan dong, harus begitu. Kalau nggak ada pilihan, ya namanya bukan pemilihan ya. Oleh karena itu memang karena tadi itu lari ke hukum tadi itu bahwa hukum ini adalah suatu alat untuk merekayasa suatu sosial, sehingga bagaimana caranya harus ada regulasi yang mengatur tentang kolom kosong ini agar tidak terjadi cekcok antara masyarakat gitu. Nah, sehingga regulasi tentang kosong ini perlu ada yang diatur gitu. Di sisi lain juga ketika mereka mau melakukan para pendukung kolom kosong ini, ketika mereka mau melakukan kampanye seperti itu ya, mereka terbatas gitu. Karena di sisi lain bahwa penyelenggara pemilu menganggap mereka itu hanya sebagai bukan kampanye tapi lebih kepada sosialisasi gitu. Nah, tapi di sisi lain kan kalau misalkan kontestasi politik ini kan pasti ada hasrat di situ untuk berkuasa gitu kan. Nah, kalau misalkan dia tidak suka dengan salah satu pasangan calon tunggal ini untuk memimpin suatu daerah, nah artinya mereka harus berkelompok untuk mendukung kolom kosong ini kan, seperti itu. Nah, bagaimana regulasinya itu belum diatur gitu, Mbak Rani. Nah, sehingga kalau menurut saya perlu adanya regulasi yang mengatur tentang itu gitu. Nah, di sisi lain para penyelenggara pemilu karena dia dianggap sebagai fasilitas untuk mensosialisasikan kolom kosong, mereka tidak dianggap sebagai peserta pemilu gitu. Nah, sehingga mereka tidak memiliki legal standing untuk difasilitasi untuk melakukan kampanye gitu. Nah, contoh misalkan kalau pendukung kolom kosong ini kalau melakukan sosialisasi, dia membuat baliho yang besar misalkan gitu ya. Artinya kan mereka dia tergolong berkelompok, satu masyarakat berkelompok untuk mendukung kolom kosong gitu ya, untuk melawan pasangan tunggal ini gitu. Nah, kalau misalkan mereka melakukan kampanye dan lain sebagainya, meskipun mereka tidak dianggap sebagai peserta pemilu kan, tapi kan namanya masyarakat untuk ingin memberikan eksperimen untuk mendukung kolom kosong gitu ya, pasti kan ada hal-hal yang upaya mereka untuk menggagalkan pasangan calon ini kan. Kalau misalkan kelompok masyarakat itu tidak senang dengan pasangan calon tunggal gitu. Nah, muncullah di situ kampanye-kampanye
misalkan mereka kalau misalkan pasangan calon gitu ya, peserta pemilu kan diatur gitu, diatur mengenai misalkan mereka pasang baleho itu ukurannya harus ditentukan gitu. Bagaimana dengan kolom kosong itu? Kalau misalkan pasangan calon gitu melakukan kampanye di misalkan setelah pemilu ataupun misalkan dalam waktu tenang gitu ya, dalam waktu tenang. Kalau peserta pemilu kan diatur gitu. Tapi kalau misalkan kolom kosong seperti apa? Apakah diatur atau tidak? Lagi-lagi bahwa dia hanya sebagai sifatnya sosialisasi gitu. Nah, sehingga di situ kan ada kejanggalan di situ kan, bahwa ada ketidakadilan seperti itu. Dari sisi pasangan tunggal menganggap tidak adil bahwa karena mereka bebas mengekspresikan diri. Nah, di sisi lain juga kolom kosong pun merasa tidak adil gitu. Karena kenapa? Mereka tidak difasilitasi dari penyelenggara pemilu gitu. Saya rasa seperti itu. Nah, itu banyak sekali insight yang kita dapat dari Bung Jalo terkait dengan kolom kosong. Nah, kemudian tanggapan dari Bung Jalo sendiri terkait dengan kolom kosong dengan kaitannya kita Indonesia sebagai negara demokrasi. Apakah seberapa penting atau seberapa besar sih peran dari kolom kosong ini muncul, atau harus ada payung hukum yang konkret untuk kolom kosong ini? Seperti yang saya jelaskan dari awal, bahwa munculnya kolom kosong ini adalah solusi kebuntuan dalam hal ini yang merupakan produk dari undang-undang tadi. Yang misalkan contoh bahwa pasangan calon untuk menjadi calon kepala daerah harus mendapatkan rekomendasi dari partai politik gitu. Nah, terus kemudian yang kedua, boleh mereka independen tapi harus mengumpulkan dukungan. Dalam hal ini mengumpulkan KTP dengan jumlah yang banyak gitu ya. Saya rasa itu salah satu hal yang memberatkan juga untuk berkontestasi gitu. Nah, di sisi lain juga munculnya kolom kosong ini diakibatkan itu adanya mahar-mahar politik yang kira-kira memberatkan masyarakat untuk mengikuti kontestasi politik gitu, sehingga muncullah kolom kosong tadi itu. Karena ada masyarakat yang dalam hal ini memiliki kelayakan ataupun memiliki kemampuan untuk mengikuti kontestasi, tapi dalam hal ini dia tidak memiliki kemampuan dalam hal finansial, sehingga dia tidak mampu untuk berkontestasi. Kan sayang sekali bahwa banyak masyarakat Balikpapan, contohnya di Balikpapan pada waktu tahun 2019, pilkada 2019 itu kan banyak berselewaran gambar-gambar calon kepala daerah gitu ya, banyak banget. Tetapi ketika waktu sudah penutupan pendaftaran di KPU, itu yang mendaftarkan cuma satu orang. Nah, pada waktu itu kan terjadi suatu isu di tengah-tengah masyarakat bahwa salah satu pasangan calon memborong partai politik, sehingga partai politik yang sisa ini tidak memenuhi kuota untuk mencalonkan salah satu pasangan calon gitu. Nah, itu mungkin regulasi itu yang perlu dievaluasi seperti itu. Nah, sehingga tidak terjadi kolom kosong. Nah, kolom kosong ini kan lagi-lagi bahwa menutupi kebuntuan. Nah, tapi di sisi lain kebuntuan gara-gara apa? Ini saya rasa ini bisa jadi ini taktik partai politik untuk memangkas kos politik dalam kontestasi pemilihan kepala daerah, ataupun memang tadi itu bahwa masyarakat tidak mampu untuk membayar mahar-mahar politik yang ditetapkan oleh partai gitu ya. Nah, atau mungkin hanya kalau misalkan kita memandang bahwa masyarakat Balikpapan, misal contoh gitu ya, masyarakat Balikpapan khususnya tidak memiliki kecakapan dalam memimpin gitu ya, tidak mungkin terjadi bahwa baleho berseliweran di mana-mana gitu ya. Artinya bahwa masyarakat Balikpapan itu memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk memimpin daerah. Tapi karena dibatasi oleh regulasi tadi itu, sehingga hanya satu pasangan calon yang mencalonkan diri seperti itu. Nah, mungkin kalau misalkan untuk menghindari kolom kosong ini, saya rasa ya aturan tadi itu harus dievaluasi seperti itu,
Sehingga bisa jadi bahwa adanya kolom kosong ini kan bisa menjadi suatu parameter bahwa kegagalan partai politik untuk mencetak kader-kader yang menjadi pemimpin gitu. Nah, sementara kan partai politik ini kan menjadi corong demokrasi gitu ya. Iya. Menjadi pilar demokrasi bahasanya seperti itu. Tapi di sisi lain kalau hanya satu pasangan calon yang mencalonkan diri, ini kan menjadi insiden buat partai politik yang tadinya dia menghabiskan anggaran ataupun dia membuat kegiatan-kegiatan, tapi ketika waktu masuk di dalam kontestasi politik hanya satu orang yang mencalonkan diri itu, hanya satu pasangan calon yang mencalonkan diri itu, saya rasa itu adalah presiden buruk menurut saya seperti itu. Nah, sehingga memang partai politik pun harus mengevaluasi diri ketika waktu tidak mampu memberikan pilihan terhadap masyarakat gitu. Jadi tidak hanya penyelenggara ataupun regulasi yang mengatur gitu ya, tapi memang partai politik pun harus mengevaluasi diri karena dia tidak mampu menyajikan calon-calon pemimpin kepada masyarakat untuk dipilih seperti itu. Menurut saya seperti kemarin. Iya, luar biasa sekali ya wawasan yang sudah kita dapat terkait dengan kolom kosong yang merupakan bisa dibilang fenomena baru yang muncul di masyarakat. Tapi menarik gitu ya. Iya, menarik sekali. Iya. Nah, mungkin untuk pertanyaan terakhir nih, Bung Jalut, apa sih yang Bung dapatin selama SKPP dengan kaitannya terhadap pandangan Bung terkait dengan kolom kosong? Apa yang bisa kader SKPP lakukan terkait dengan kolom kosong? Yang pertama, begini. Kolom kosong ini kan ketika waktu kolom kosong ini terjadi suatu sengketa politik gitu ya, ataupun ini kan kolom kosong itu tidak dapat mengajukan misalkan ada pelanggaran gitu ya, ataupun kejahatan pilkada gitu ya, yang masyarakat ketika waktu dia hanya nafsi-nafsi ataupun tidak berkelompok itu tidak dapat mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, sehingga dibutuhkan pengawas yang telah terakreditasi oleh penyelenggara pemilu, yang itulah yang dapat melakukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi. Yang ingin saya ceritakan kepada masyarakat bahwa negara kita negara hukum, Mbak. Sehingga ketika waktu ada kecurangan harus diproses sebagaimana hukum telah mengaturnya gitu. Nah, sehingga memang karena kolom kosong ini merupakan suatu fenomena yang baru, memang pemerintah pun ataupun pemangku kebijakan dalam membuat suatu aturan itu kan harus melalui proses gitu ya. Memang proses yang begitu singkat ini agak sedikit sulit untuk membuat regulasi yang begitu rumit tapi urgent gitu. Tapi oleh karena itu memang di sisi lain saya menitik beratkan kepada pemerintah harus benar-benar menyelesaikan konflik ataupun masalah terhadap kolom kosong ini. Di sisi lain harus ada regulasi-regulasi yang kira-kira meminimalisir terjadinya chaos terhadap masyarakat gitu. Sehingga memang aturan-aturan ataupun regulasi-regulasi mengenai kolom kosong ini segera diadakan gitu ya. Terus kemudian yang kedua, masyarakat juga harus tahu bagaimana kalau misalkan terjadi sengketa yang kira-kira merugikan kolom kosong gitu ya kan. Artinya ketika waktu kontestasi politik ini kan lebih kepada hasrat untuk berkuasa gitu. Sementara hukum ini membatasi terjadinya kekuasaan yang berlebihan sehingga menindas kaum-kaum yang lemah dan lain sebagainya gitu. Sehingga dibutuhkan hukum untuk membatasi kekuasaan yang kira-kira mencederai demokrasi itu sendiri, Marani. Nah, sehingga memang harus ada regulasi dan pemahaman terhadap masyarakat bahwa untuk menggunakan regulasi ini seperti apa gitu. Nah, oleh karena itu memang butuh kader-kader partisipan, kader-kader pengawas partisipan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa ketika waktu terjadi gejolak terhadap masyarakat, kepada masyarakat mengenai supermasi hukum terhadap pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah, kader-kader SKPP ini memberikan pengarahan ataupun pencerahan ataupun sosialisasi terhadap masyarakat bahwa untuk
menggunakan regulasi itu proses seperti itu. Seperti itu Mbak Rani. Oke, nah sebagai kader SKPP nih Bung Jalud, secara umum apa sih harapan yang diberikan oleh Bung Jalud sebagai kader SKPP atau alumni SKPP kepada dunia kepemiluan di negara Indonesia dengan kaitannya negara Indonesia sebagai negara demokrasi ya? Ya, saya rasa kalau hari ini kita mau menjadi seorang pahlawan, menjadi seorang pahlawan itu sudah nggak mungkin karena kita tidak dalam perang gitu ya. Iya. Tapi kalau untuk mengisi suatu kemerdekaan itu ya saya rasa dengan mengikuti SKPP ini kita berperan untuk mengisi kemerdekaan itu sendiri Mbak Rani. Karena gini, kan kebanyakan bahwa masyarakat itu lebih menuntut hak. Tapi tidak memberikan kewajiban terhadap negara. Betul. Saya rasa dengan mengikuti SKPP ini, dengan ketika waktu kita mendapatkan pendidikan, terus kemudian kita aktualisasikan terhadap masyarakat, itu bagian dari pengabdian terhadap negara gitu Marani. Jadi kita memberikan pencerdasan terhadap masyarakat sehingga tentang bagaimana jalannya demokrasi ataupun menjalankan pemilu yang jurdil tentunya Marani. Sehingga kita ketika waktu melaksanakan kontestasi politik, kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang seperti yang kita harapkan seperti itu, yang tidak tunduk kepada tekanan-tekanan oligarki dan lain sebagainya, sehingga pemahaman-pemahaman seperti itu wajib kita berikan terhadap masyarakat Mbak, seperti itu. Nah, jadi sebelum menutup nih, Bung, mungkin ada pesan-pesan untuk semua teman-teman atau sahabat-sahabat SKPP yang sedang menonton, apa sih yang bisa kita lakukan bersama begitu untuk kemudian menjadi negara demokrasi yang seutuhnya? Begini Marani, tentu ketika waktu kita melaksanakan suatu program ataupun kegiatan, pasti kita harus memberikan harus ada pencapaian, titik capaian yang harus kita berikan gitu. Tapi sebenarnya dalam kontestasi bernegara, dalam proses bernegara itu saya rasa tidak ada titik capaian untuk istilahnya itu bahwa wah ini sudah mencapai target nih seperti itu. Dalam proses menjalankan bernegara itu tidak ada. Tapi itu menjadi suatu rambu-rambu seperti itu. Nah, rambu-rambu inilah yang menuntun kita untuk mencapai tujuan bernegara gitu. Nah, sehingga melalui proses-proses seperti ini, melalui proses-proses pemilihan seperti ini, ada regulasi yang kurang diatur, ada misalkan contoh pemimpin-pemimpin yang kurang demokratis, atau mungkin misalkan pemimpin-pemimpin yang kurang demokratis dan lain sebagainya gitu, masyarakat yang apatis dan lain sebagainya. Nah, ini dengan adanya kader SKPP ini saya rasa menjadi corong untuk melakukan perubahan terhadap masyarakat untuk mencapai suatu demokrasi yang jurdil tadi itu Mbak Rani. Sehingga memang peran kader-kader pengawas ini untuk mensosialisasikan aturan-aturan ataupun proses menjalankan suatu pemilihan itu sendiri wajib disosialisasikan terhadap masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat terhadap pemilihan umum maupun kepala daerah itu lebih masif lagi gitu. Sehingga memang pemilihan di tahun 2019 kemarin itu terjadi kurangnya partisipan masyarakat untuk melakukan ataupun terjun dalam kontestasi politik gitu. Nah, sehingga dalam hal ini saya ingin mengajak masyarakat bahwa ini di negara kita. Ini negara kita wajib menjaganya dan kita wajib untuk menjaga negara kita. Wajib kita menentukan pilihan kita untuk menentukan arah kebijakan pemimpin kita ke depannya seperti itu. Seperti itu Mbak Rani. Wah, luar biasa. Jadi banyak sekali ya wawasan sekali lagi yang kita dapetin dari Bung Jalud, narasumber kita yang hari ini sangat keren banget, ngomongin soal kolom kosong, kemudian ngomongin juga soal demokrasi. Saya terinspirasi sekali ini Bung Jalud. Mungkin itu saja sahabat-sahabat SKPP. Terima kasih atas waktunya telah menonton podcast kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.